Kan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu kan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Mungkin saudara heran-heran, mengapa begini? Ya, kita mengadakan pembaharuan juga, ya. Di dalam tubuh Kristus yang begitu besar, seperti halnya tubuh saudara, ada banyak alat-alat organ, dan jangan sampai ada alat yang karena dia terkecil, maka dia tidak mendapat perhatian daripada seluruh tubuh ini. Termasuk anak-anak kita ini. Ya, juga ada oma-oma, orang-orang tua, janda-janda yang sudah usur, itu setiap minggu atau 2 minggu sekali dilayani dengan perjamuan suci di rumah mereka masing-masing, dan juga cukup banyak, 10-20 orang. Ya, dan itu adalah satu kasih karunia kalau mereka masih bisa dilayani dengan perjamuan kudus. Mungkin ada di antara saudara yang mempunyai orang tua yang sudah tidak bisa pergi ke gereja, tidak tahan lama, duduk dan sebagainya, dan saudara juga minta supaya dilayani, maka sudah bisa memberitahukan kepada saudara Laoli, ya, untuk dicatat dan akan dibagikan kepada siapa yang pergi setiap 2 minggu sekali, 2 Jumat sekali kalau tidak salah begitu, untuk dilayani. Dan itu sesuatu yang luar biasa bagi orang-orang tua yang tampaknya sudah dilupakan dan kurang perhatian, mungkin juga kurang kepedulian dari yang sehat, sekalipun tidak semua begitu, ya. Dan kalau mereka bisa mendapatkan pelayanan perjamuan suci, itu adalah sesuatu anugerah yang luar biasa. Nah, mari sekarang kita akan membuka hati kita. Saya mau berbicara tentang, ya, di mana posisi kita sekarang sebagai gereja Tuhan di Indonesia. Ya, tetapi ada hal yang lebih penting, bukan cuma posisi kita harus tahu, tetapi apa yang kita mesti berbuat untuk menghadapi masa ini, dan yang terutama apa yang kita mesti berbuat untuk menghadapi masa yang akan datang. Alkitab berkata masa yang akan datang tidak lebih baik daripada sekarang, lebih jelek daripada sekarang. Nah, kalau yang jelek aja kita sudah tidak tahan, bagaimana kita menghadapi sesuatu yang lebih jelek yang akan datang? Ya, setelah ada orang mengeluh begini, wah, di gereja kita itu terlalu banyak kebaktian, ya, kebaktian kaum wanita, lain kali kebaktian pria sejati, lain kali kebaktian doa sehari, hari Kamis, malam juga, ya, belum lagi doa malam-malam setiap hari, ya, belum lagi hari Jumat PA, pemahaman Alkitab, hari Sabtu, Minggu, kebaktian raya, ya, dan seterusnya. Saya sudah berdoa kepada Tuhan dan saya bertanya, Tuhan, yang mana yang perlu dihapus? Nah, Tuhan tidak menjawab. Ya, Tuhan bilang, kalau kamu mau lebih sungguh-sungguh, tidak dihapus. Tapi kalau kamu mau hapus, itu urusannya kamu. Saya takut kalau saya melakukan sesuatu yang Tuhan tidak berkenan kepada saya. Karena saya dipanggil bukan oleh manusia tapi oleh Tuhan. Saya mesti bertanggung jawab kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. 40 tahun saya melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Ya. Jadi kadang-kadang, ya, saya tidak bisa mengatakan minta maaf karena itu adalah perintah Tuhan yang saya harus teruskan kepada umat, yang sekalipun mungkin ada 1-2 orang yang tidak setuju, ya. Tetapi yang penting saya harus mengetahui Allah setuju atau tidak, ya. Dan acara yang demikian itu yang begitu padat katanya, ya,
Saya terus doakan. Satu waktu saya pernah berpikir PA saya akan hapus, tidak ada PA lagi dan. Tetapi Tuhan bekerja begitu rupa di dalam hati saya. Jangan karena manusia kamu hapus, karena yang menghapus akan bertanggung jawab terhadap aku. Taruh kata, tidak semua jemaat yang datang pada hari PA itu haus firman Tuhan. Mungkin dari 500-700 orang, mungkin 1/10-nya 70 orang yang haus. Tapi saya tahu lebih dari 70, lebih dari 1/10. Taruh kata 20%, 140 orang. Apakah 140 ribu, 140 orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan itu harus tidak mendapatkan jatah makanan, jatah firman Tuhan hanya karena sebagian besar atau sebagian tidak rela melakukan hal seperti itu. Ya, saudara, kemudian Tuhan membawa saya kepada sesuatu hal. Masa depan kita di Indonesia masih ada aniaya. Dan kalau gereja pada saat aniaya itu yang lebih dahsyat, itu gereja akan ditutup. Maka ada sebagian orang Kristen yang mengucap syukur, bukan nangis, bukan menyesali, aduh kenapa kok bisa terjadi begini, mengapa mesti terjadi penganiayaan lagi. Tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang pada saat melihat aniaya, bukannya dia menyesali, tetapi dia bersyukur kepada Tuhan. Mereka bersyukur bukan karena aniayanya. Mereka bersyukur karena sebelum aniaya datang, mereka sudah mengumpulkan gandum begitu banyak 7 tahun seperti zaman kelimpahan Yusuf. Amin. Masih ingat? 7 tahun kelimpahan, mengapa tidak kekurangan lebih dulu? 7 tahun kekurangan, habis itu 7 tahun kelimpahan. Orangnya sudah mati semua, kelaparan, baru nanti ada kelimpahan. Allah tidak berbuat demikian. Dilaparkan lebih dulu, setelah itu dikenyangkan oleh Tuhan. Nah, untuk menunjukkan bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa. Mengapa orang Israel disuruh jalan melintasi laut merah? Untuk menunjukkan bukan bangsa Israel itu bangsa yang hebat, untuk menunjukkan bahwa Allahnya Israel itu Allah yang luar biasa hebatnya. Ya, dia bisa membuka jalan pada saat itu juga. Nah, jadi yang bersyukur itu adalah orang-orang yang sebelumnya aniaya datang itu sudah mengumpulkan firman, pengajaran demi pengajaran yang sudah dengar di sini, entahkah itu pada hari Kamis, entahkah pada hari Jumat, entahkah hari Sabtu atau Minggu, dan belum lagi cell group dan sebagainya. Ya, jadi mereka adalah orang yang sudah siap, dan karena itu kalau aniaya datang mereka tidak menyesal dan mereka tidak perlu bingung sebab mereka sudah punya persediaan 7 tahun kelimpahan. Haleluya, luar biasa. Ketika saya ada di Korea berapa tahun yang lalu, saya mengikuti semua ibadah mereka. Dan sudah tahu, tiap malam di situ ada ibadah 1 malam, mulai jam 10 malam sampai jam 4 pagi, sampai jam 5 pagi. Ya, di underground, di ruangan-ruangan yang ada di bawah tanah dan sebagainya. Dan saya mengikuti 1 kali di situ, dan saya melihat itu ruangan besar, kira-kira untuk 1.000 orang. Ya seperti ini, mungkin lebih besar sedikit. Penuh sesak dengan orang, penuh sesak dengan oma-oma, encim-encim Korea. Ya, saudara, sebentar maafkan. Tetapi mereka tidak mengeluh, kenapa kok saya tidak tahu tiap malam ada tim tersendiri. Saya tidak tahu yang kemarin masih juga besoknya sembahyang malam, kemudian besok lusanya. Saya pikir tidak, mungkin cuma 1 tim itu 1.000 orang. Besok tim yang lain, besok lusa. Jam 4 pagi mereka pulang, ada yang jam 2, ada yang jam 4. Pada waktu mereka pulang, saya ikut pulang, bergerombol-gerombol. Ya. Dan kemudian kita ketemu dengan orang-orang yang mau masuk di dalam ruangan itu. Saya tanya, ini orang mau apa ini? Dia mau berdoa apa lagi? Doa semalam suntuk kan sudah selesai. Jam 4 sampai jam 6 pagi mereka berdoa. Dan setelah itu mereka pulang, mandi, kerja, dan sebagainya. Ya. Mereka tidak mengeluh. Ya, mereka sekalipun acaranya begitu padat sekali. Coba saya mau bacakan kepada saudara dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 46. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 dan 47. Ya, silakan dibacakan. Dengan bertekun dan dengan sehati. Ya, dengan bertekun dan juga dengan sehati. Kalau tidak ada kesehatian tidak bisa. Ya, terus mereka berkumpul tiap-tiap hari. Mereka berkumpul tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun, tiap-tiap hari Natal, Paskah dapat telur dan sebagainya.
Tiap-tiap, coba katakan sama-sama, 1, 2, 3. Kok kayak bangun tidur lemas begitu. Tiap-tiap, katakan sekarang mulai dari tiap, jangan saya yang ngomong. 1, 2, 3. Setuju? Saya tunggu saudara. Saudara, tim kita di sini dari jam tiap malam di pastori itu timnya berbeda-beda. Ya, karena kami mengerti mereka bekerja dan sebagainya. Ya, tiap-tiap hari dalam bait Allah, terus mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Ya, jadi ada di bait Allah, ada yang di rumah masing-masing. Betul? Ya, ada orang mau menghapus yang di yang di bait Allah karena sudah di rumah-rumah tiap hari. Benarkah itu? Tidak. Alkitab tidak pernah menghapus yang tiap-tiap hari di rumah masing-masing. Tidak pernah dihapus itu. Ya, tetapi juga tidak pernah dihapus yang tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi di rumah-rumah itu cell group. Di bait Allah itu ibadah raya seperti sekarang. Ya, terus Secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, jadi jangan terlalu alergi kalau ada makanan. Terus sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari mereka mencari Tuhan, maka tiap-tiap hari Tuhan memberikan jiwa-jiwa baru kepada mereka. Bukan setahun sekali, kalau hari Natal banyak jiwa baru. Terjalah 20 orang. Cuma 20 orang satu tahun. Tapi di sini Tuhan berjanji menambahkan setiap hari ya kepada mereka orang-orang yang diselamatkan. Saudara, ini satu contoh. Jadi kalau kita ibadah penuh, itu bukan tidak alkitabiah, tapi itu alkitabiah. Selama Tuhan mengatakan Paulus, teruskan itu. Jangan kau dengar apa kata orang, teruskan. Maka saya akan teruskan. Kalau Tuhan berkata stop sampai di sini, maka sekalipun 1000 orang mengatakan teruskan, saya akan stop. Karena saya sudah menjadi komitmen saya dengan Tuhan pada tahun 67 pertama kali saya menjadi hamba Tuhan, untuk taat kepada Dia lebih daripada taat kepada manusia. Karena saya bekerja untuk Tuhan melalui jiwa-jiwa yang diselamatkan ini. Nah, saudara, kita mesti belajar melakukan segala sesuatu pada waktunya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang ada waktunya itu. Tapi kalau kita keluar dari waktunya, kita mendului, atau kita sesudah itu, waktu habis, setelah itu baru kita lakukan, mungkin orang itu akan menyesal. Dan tidak ada kesempatan untuk dibalik kembali. Arloji tidak bisa jalan mundur. Ya, waktu tidak bisa jalan mundur juga. Nah, karena itu waktu itu satu kali berjalan. Kalau yang satu kali ini disia-siakan, saudara tidak akan bisa mendapat kesempatan lagi untuk mengulangi yang sudah ditinggalkan. Mungkin waktu itu adalah waktu untuk lain. Ada waktunya untuk menunggu mempelai. Ada waktunya untuk berjaga-jaga. Ada waktunya untuk mencari minyak persediaan. Ada waktunya untuk masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Jangan waktunya untuk pesta, masuk pesta, dipakai untuk cari minyak. Apa salah cari minyak? Mereka tidak punya minyak reserve. Tidak salah mencari minyak. Salahnya adalah mereka melakukan sesuatu ya, yang timingnya, waktunya tidak tepat. Bahkan ini bukan waktunya untuk mencari minyak. Sebelumnya itu adalah waktunya. Tapi mengapa mereka tidak menggunakan waktu pada sebelumnya itu? Mungkin karena kelalaian, kemalasan, dan sebagainya. Dan sekalipun pada saat itu dia mendapatkan minyak, dan dia mau bawa itu masuk pesta, dia mendapatkan pintu tertutup. Artinya apa yang dia cari itu sia-sia. Dia harus mengalami satu kesulitan yang parah di dalam hidup. Karena besarnya kasih karunia Tuhan diberikan kepada dia, tapi dia anggap sia-sia. Dia tidak memanfaatkan kasih karunia itu bertobat. Sekaranglah harinya untuk bertobat. Hari ini, bukan hari kemarin, bukan hari yang akan datang. Ibrani pasal 3 mengatakan, hari ini jika kamu mendengarkan suaraku, jangan kamu mengeraskan hati. Itu berarti bertobat. Hari-hari ini. Tidak selamanya kita punya waktu untuk bertobat. Ya. Tidak selamanya kita punya waktu untuk bisa masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Jadi saudara, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang sama dengan yang di Madara yang bodoh. Tetapi marilah kita menyediakan apa yang kita mesti sediakan hari-hari ini, seperti di Madara yang bijak, seperti Yusuf. Puji nama Tuhan, belajarlah melakukan segala sesuatu pada waktunya. Ya, menyongsong, mempelai laki-laki
ada waktunya. Mencari minyak, ada waktunya. Menunggu, ada waktunya. Semua ada waktunya. Marilah kita bijaksana untuk melakukan pada waktu yang Allah sedang berikan. Dan jangan tunggu waktu sudah tidak ada baru kita mau melakukan itu. Terlambat. Ya. Nanti pada akhir zaman ada banyak orang Kristen yang akan terlambat dan menyesal. Dan walaupun dia menangis air mata apa? Buaya. Air mata. Ya. Tuhan bilang waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Mari kita mau baca sekarang. Di dalam Efesus pasal yang kelima. Ayat 17. Ayat ini setiap kali saya baca hidup. Seperti ada sesuatu yang saya belum pernah menemukan selama saya jadi hamba Tuhan. Yang ini kali saya temukan lagi sesuatu rahasia yang indah, pewahyuan yang indah. Padahal ini kita sudah sering kali baca. Ya, saya minta maaf kalau ini tadi mati, menyala, mati. Dia sedang main mata. Tapi ditengking dalam nama Yesus. Jangan main mata dengan iblis. Sekarang dia tidak main mata, dia mulai serius. Puji Tuhan, mari silakan dibaca. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Iya, usahakan supaya mengerti kehendak Tuhan. Sebab tujuan hidup kita adalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Bukan cuma mengerti kehendak Tuhan, tetapi juga melakukan kehendak Tuhan. Mengerti tapi tidak melakukan, itu adalah satu kesalahan yang serius. Ya, di sini dikatakan ayat 16 sudah, dan pergunakanlah waktu yang ada. Ya, sebentar. Satu ayat demi satu ayat, atau satu kalimat demi satu kalimat. Pergunakanlah waktu yang ada. Tekan saya adalah pergunakan. Berarti kenapa kok Rasul Paulus mengatakan pergunakan? Karena Rasul Paulus melihat ada orang yang tidak mempergunakan waktu yang ada, tapi ada yang mempergunakan. Maka kepada yang tidak mempergunakan alias malas dan melakukan segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan saat itu, Paulus berkata, menasihati, pergunakanlah waktu yang ada. Dia tegur, dia nasihati, pergunakan. Mengapa? Karena mereka tidak mempergunakan waktu yang ada untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, pergunakan apa? Waktu, oke. Tapi waktu itu apa? Waktu yang bagaimana? Yang ada. Apa artinya? Kalau dikatakan ada waktu yang ada waktu yang tidak ada. Betul? Enggak semuanya waktu yang tidak ada juga waktu yang ada, dan tidak semuanya waktu yang ada juga waktu yang tidak ada. Waktu yang ada itu apa? Pada waktu kita masih bernapas, masih hidup. Ini waktu yang ada, ini waktu saya, ini waktu saudara. Jangan mengatakan, oh ini waktunya anak-anak kecil-kecil ini nanti dia punya waktu sendiri. Ya, generasi mendatang. Tapi sekarang ini adalah waktunya Paulus Yedidia. Sudah bisa mengatakan, ini adalah waktunya si Tuandi. Dan sebagainya. Nah, Tuhan tidak mengatakan pergunakan waktu yang tidak ada. Alias kalau kamu sudah mati baru pergunakanlah. Tuhan tidak pernah mengatakan waktu yang ada. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Kapan itu? Sekarang. Ya. Jangan nanti kalau sudah mau mati bilang, aduh saya mau bertobat tapi tidak bisa. Pada saat sudah mati baru mau bertobat. Waktu tidak ada. Apa yang dia mau gunakan, mau bertobat bagaimana? Waktunya untuk bertobat sudah tidak ada. Dia mesti meninggal dunia, dia mesti menghadap kepada Tuhan, dia mesti mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Terus karena hari-hari ini adalah jahat. Dan dikatakan hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Bukan harinya yang jahat, kita manusia yang jahat dengan mengisi kejahatan, perbuatan, tipu daya dan sebagainya di dalam hari itu. Maka hari itu jadi hari yang jahat. Karena diisi dengan perbuatan jahat, diisi dengan cemburu, diisi dengan marah, diisi dengan ya macam-macam saudara. Kekhawatiran, kesombongan, keangkuhan dan sebagainya. Keras kepala. Ya, dan tidak mau bertobat dan merasa diri benar dan sebagainya. Kalau kita isi hari ini dengan hal-hal seperti itu, jangan kaget iblis datang dan berkata, ini hari-hari jahat untuk kamu. Karena kita mengisi yang jahat. Dan kalau kita mengisi kekudusan, kita mengisi firman Tuhan, urapan Roh Kudus, kita mengisi kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, iblis tidak berani datang sama kita. Dia jauh-jauh saja. Kenapa? Karena kita melakukan kehendak Bapa. Sudah tidak perlu kita usir iblis kalau kita hidup di dalam kehendak Allah, iblis yang akan terusir. Ya, tapi kalau kita tidak hidup di dalam dekat dengan Tuhan, kita mengusir iblis, keluar dari sana, masuk lubang sini. Diusir lagi, keluar dari sana, masuk lubang lain. Ya, main kucing-kucingan, itulah iblis. Ya, saudara mengerti bahwa inilah saatnya kita harus mengisi hari-hari ini dengan hari-hari yang baik,
Maafkan dengan perbuatan yang baik. Nah, kalau sudah punya kaset VCD bisa diulang, kaset bisa diulang. Waktu tidak bisa diulang. Ya. Berbahagialah orang yang saat ini sudah memiliki minyak persediaan, yang penuh dengan Roh Kudus, yang punya firman Tuhan, pengajaran Tuhan, menghargai, menghormati pengajaran Tuhan. Sebab pengajaran Tuhan ini bukan cuma untuk kita saja, tapi untuk anak cucu kita, ada ayatnya. Dan untuk generasi yang akan datang, supaya tidak terputus. Dan kita bertugas untuk menjelaskan, menerangkan, bercerita kepada anak-anak kita. Ya, jangan ngasih PA sama anak-anak kita, dia ngantuk nanti ya. Bukan PA tetapi dalam bentuk cerita yang menarik sehingga dia bisa menangkap intisarinya. Tidak usah semua cerita saudara itu bisa dia tangkap. Kalau intinya dia bisa tangkap, saya katakan intinya itu ini, takut akan Tuhan misalnya. Itu sudah menjadi berkat bagi mereka. Dan mereka dibekali sejak mereka masih muda, masih kecil untuk takut akan Allah. Puji nama Tuhan ya. Berbahagialah orang yang tetap memiliki kasih mula-mula sampai hari ini, sampai sekarang. Ya. Sebab apa? Sebab Anda melakukan hal yang tepat pada waktu yang tepat. Kita harus melakukan hal yang tepat pada waktu yang tepat. Hal yang tepat, tapi waktunya tidak tepat, percuma. Waktunya tepat, hal yang tepat tidak dilakukan, juga percuma. Ada kerjasama ya. Jangan kita menjadi orang yang bodoh, yang pada saat kita menghadapi masa yang kelam yang akan datang, mereka baru menyesal, baru sadar bahwa mereka melakukan sesuatu kekeliruan. Mari kita baca sekarang Amsal 5 ayat 11. Amsal 5 ayat 11. Dan pada akhirnya, terlalu cepat. Saya kalau terlalu cepat. Siapa yang bilang cepat? Coba tolong angkat tangan, nanti saya kurangi sedikit remnya. Enggak terlalu cepat. Mau lebih cepat? Pada waktu saya ada di Denpasar, saya dikasih kesempatan 1 kali KKR, besoknya 1 kali seminar. Pada waktu KKR selesai, besoknya ada 1 orang datang kepada saya. Aduh, saya menikmati firman tetapi terlalu cepat, Pak Pendeta, terlalu cepat. Apa alasnya cepat? Saya bilang kalau di Makassar saya juga begitu kok. Ya, kenapa terlalu cepat? Mengusir roh tidur. Nah, ini diam semua, gimana dia? Saya bilang, mengapa saya cepat? Mereka tanya, mengapa Anda cepat? Saya bilang, kalau saya tidak cepat, ini khotbah saya 1,5 jam bisa jadi 3 jam. Kapan lagi pergi Bali? Sekali saya sampai di sana mendarat, sampaikan semua pesan-pesan daripada Tuhan. Entahkah Anda mau terima atau tidak, itu urusan Anda. Urusan saya sudah saya sampaikan pesan-pesan Tuhan kepada seluruh umat Tuhan yang ada di Bali. Haleluya. Mari kita baca lagi sekali ya. Pasal 5 ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Silakan. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh. Ya, pada akhirnya engkau akan bahagia. Oh tidak, engkau akan mengeluh. Wah, ini jangan kita menjadi orang Kristen seperti ini. Pada akhirnya kita menyesal. Pada akhirnya kita mengeluh. Pada akhirnya kita kecewa. Ini orang Kristen yang bodoh mengalami seperti itu. Tapi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang bijaksana, pada akhirnya bahagia. Pada akhirnya Tuhan menyertai. Pada akhirnya berkat Tuhan luar biasa. Pada akhirnya damai sejahtera. Itu seharusnya kita. Ayatnya ada dalam Amsal pasal 4. Jalannya orang benar itu bukan seperti matahari mau turun maghrib, tapi seperti matahari fajar yang naik sampai puncaknya baru dia diambil sama Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai Tuhan ambil kita meninggal dunia pada saat kita ada terpuruk di dalam, di bawah sana, titik yang terendah. Tidak, menurut Amsal titik yang tertinggi. Dan kita tidak akan merosot terus dalam segala bidang, kita akan naik terus dalam segala bidang. Ya, silakan terus baca. Kalau daging dan tubuhmu habis binasa, ya, terus lalu engkau akan berkata, ya, mengapa aku benci kepada didikan, nah, dan hatiku menolak teguran. Nah, di sini salahnya apa? Bukan karena dia mengatakan, mengapa aku benci kepada didikan. Salahnya adalah bukan bencinya, tapi sejak dulu waktu diberikan dia tetap membenci didikan dan dia juga menolak teguran. Nah, ini satu kebodohan. Ya, pada waktu dia menolak didikan,
pada waktu dia menolak pengajaran, nasihat, teguran, dia tidak sadar bahwa ini adalah perbuatan bodoh. Nanti kalau sudah semua itu selesai dan dia sudah memasuki pesta tapi tidak bisa ditutup pintunya, baru di situ dia menyadari, aduh aku dibodoh sekali. Mengapa kita mesti sadar bahwa kita bodoh setelah semuanya lewat? Ya, ada lebih baik pada saat kita masih ada di tempat, di waktu itu, dan kita, ini satu kebodohan. Roba, banting setir, menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Itu penyesalan yang ada gunanya, karena ada masih ada dalam kesempatan waktu di mana itu waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk bertobat. Tapi kalau waktu itu sudah habis, kasih karunia sudah habis, mau bertobat, waktunya salah, pintu tertutup, dia tetap di luar, tidak masuk. Terus, mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku? Ya, ini semua bagus, menyesali begitu, tetapi timingnya salah, sehingga penyesalannya tidak berguna. Ya, terus. Dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku. Terus, ayat 13. Sekian, terima kasih. Saya harap kita tidak menjadi bagian daripada kelompok ini. Menyesal terlambat. Ya, saya harap kita bisa menghargai lawatan Tuhan dalam bagian ini, dan sebab lawatan Tuhan atau kemurahan Tuhan yang diberikan ini tidak untuk selama-lamanya. Ada waktu di mana semua sudah terlambat, dan pada saat itu mereka mengeluh, mengatakan, mengapa aku benci kepada didikan yang lalu itu. Ya, sekarang bukan lagi menerima didikan, sekarang memetik keuntungan dari apa yang kita terima melalui didikan, pengajaran, melalui firman Tuhan. Kalau saudara mengambil kesempatan hari-hari ini untuk mendengar firman Tuhan, untuk melakukan firman Allah, maka saudara tidak akan menjadi bagian dari orang-orang seperti ini yang menyesal, tapi sudah terlambat semua. Ya, Bible mengatakan hari ini jikalau engkau mendengarkan suaraku, jangan engkau mengeraskan hati. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, ya, hal yang kedua, jangan saudara berpikir bahwa Indonesia sudah bersih dari aniaya. Ya, masih tetap ada aniaya. Ya, tetapi saudara, saya mau beritahukan sedikit kepada saudara bahwa aniaya tidak membuat kesatuan gereja. Memang ada kesatuan, tapi sementara. Setelah aniaya selesai, gereja kembali kepada perbedaan masing-masing. Ya, mereka bersatu karena ketakutan, bukan karena kasih. Takut. Ya, orang Kristen mesti bersatu. Kenapa? Wah, kalau udah aniaya lebih dahsyat daripada kita kalah. Itu dasarnya keliru. Takut akan Tuhan itu yang benar, bukan takut kepada aniaya. Ya, saudara, jadi aniaya bisa mendatangkan kesatuan, tapi sebentar. Ya, setelah semuanya berjalan, aniaya kembali lagi, ya, atau aniaya tidak lagi kembali, maka mereka mulai berblok-blok tergantung perbedaan mereka masing-masing. Mereka kembali kepada perbedaan mereka masing-masing. Yang kedua, kesatuan bukan karena ada satu figur manusia, orang yang berpengaruh, orang yang kaya raya, orang yang punya pangkat tinggi. Nanti kalau gereja itu diberkati, maju, yang dapat nama itu siapa? Bukan Tuhan Yesus. Orang itu, figur itu, dan Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau kemuliaannya dibagi-bagi. Walaupun bagian besar masih untuk Tuhan, tapi yang kecil-kecil untuk ini. Karena ini figur yang ini orang tertarik pergi gereja karena melihat ada figur ini, ada figur konglomerat, ada ini. Mereka mencuri kemuliaan daripada Tuhan. Karena itu tidak heran kalau banyak gereja sekarang pecah-pecah. Kenapa? Bukan figur Kristus yang menarik mereka. Yesus berkata, pada saat kamu meninggikan anak manusia, Yesus, kamu meninggikan dia, maka aku akan menarik jiwa-jiwa. Bukan kita yang menarik. Kita berkelahi hanya karena satu jiwa, gereja dan gereja. Satu kebodohan. Ketahuilah, bukan Paulus Yedidia yang menarik saudara datang kemari. Tetapi kalau anak manusia ditinggikan, Yesus ditinggikan, maka dia yang akan melakukan. Pekerjaannya dia tidak pernah gagal. Kalau kita yang tarik jiwa baru, kita bisa gagal. Ya, tetapi jangan takut. Kalau sudah penuh Roh Kudus, sudah penuh dengan kesaksian, saya akan membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Haleluya. Nah,
Jadi kesatuan tidak terjadi karena hal-hal seperti itu. Saudara, ada banyak kepalsuan sekarang terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Ya, gereja Tuhan saat ini seringkali didapati menyembah bait Allah, bukan menyembah Tuhan dari bait Allah. Ya, gereja umat Tuhan sekarang sebagian ditemukan bahwa mereka sedang menyembah kepada Sabat, bukan Tuhan atas hari Sabat. Tekanannya Sabat, bukan Tuhannya. Tekanannya adalah figur manusia. Saudara, Tuhan tidak mau seperti itu. Mari kita jangan menyembah bait Allahnya, tapi kita mau menyembah Tuhan atas bait Allah. Kita seringkali menyembah pelayanan dan bukan Tuhan atas pelayanan. Betul? Marta contohnya, dia menyembah pelayanan, dia tidak menyembah Yesus. Sekalipun pelayanan itu untuk Yesus, makanan itu yang kue-kue itu untuk Yesus, tapi dia tidak melakukan itu untuk Yesus sebenarnya, untuk pelayanan itu, supaya orang senang makan apa yang dia bikinkan. Tuhan Yesus puji, dia ingin dipuji oleh Tuhan Yesus karena makan kuenya yang enak sekali. Dia sudah meninggikan pelayanan lebih daripada Tuhan. Dia menyembah kepada pelayanan. Banyak orang Kristen, banyak pelayan-pelayan Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pelayan Tuhan, pemain musik, sangkur, choir, dan sebagainya. Melayani apa? Melayani manusia. Tidak melayani Tuhan. Melayani apa? Melayani mazmur, melayani pujian, tetapi tidak melayani Tuhan yang ada di atas pujian. Tidak melayani Tuhan atas mazmur-mazmur yang kita lebih mengutamakan memuji Tuhan daripada Tuhannya sendiri. Ya. Bahkan sistem, kita jadikan sistem. Tuhan tidak mau. Ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang hasilnya nanti tidak seluruhnya 100% kemuliaan itu untuk Tuhan. Mungkin 80%, mungkin 90%, 10% saja. Masa Tuhan Yesus jahat? Ya, Tuhan Yesus mau berikan 1% pun Tuhan Yesus tidak mau bagikan kemuliaannya kepada orang lain. Sebab daging, ada ayatnya, busuk nih daging. Mau minta kemuliaan daripada Allah, sama sekali tidak. Akan terbakar hangus. Karena itu banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan, banyak pelayan Tuhan terbakar hangus sekarang. Kecewa ini, kecewa itu. Orang yang paling super aktif bisa kecewa. Kenapa? Karena dia menyembah bukan kepada Tuhan ya. Dia menyembah kepada pelayanan. Dia punya gengsi atas pelayanan. Pelayanan ini tidak boleh diutak-utik orang, tidak boleh diganggu orang. Ganggu, wah dia. Lebih baik Yesus disalib kedua kali daripada mengganggu dia punya pelayanan. Padahal dia tidak tahu bahwa pelayanan itu miliknya Tuhan. Kalau ada orang ganggu, bukan dia urusannya. Orang yang ganggu itu urusan dengan siapa? Dengan pemilik pelayanan itu. Siapa dia? Yesus Kristus. Kok kita yang mau maju, mau perang sama dia? Ini satu kebodohan lagi. Ya, gereja ini miliknya Tuhan, bukan milik pendeta Paulus. Tidak. Ya, kalau ada orang mau membuat sesuatu, mau menyakiti gereja Tuhan, dia berhadapan dengan kepala. Kepalanya bukan Paulus, jadi dia. Kepalanya adalah Kristus. Saudara, Tuhan bisa begitu cemburu sekali kalau Tuhan melihat orang membinasakan. Sebab itu dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, jangan siapa yang merombak atau menghancurkan, membinasakan bait Allah, dia akan dirusak oleh Allah. Coba tolong bacakan. Bukan nakut-nakuti ya, tapi ini firman Tuhan, kita mesti baca juga, mesti tahu. Ya, jangan saudara komplain kalau menghadap Tuhan, aku tidak tahu itu Tuhan, ayat itu tidak pernah ditulis, tidak pernah dikhotbahkan. Ya. 3:16 1 Korintus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan ya, bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ya. Terus kamu itu adalah bait Allah, ya, bukan temboknya. Bait Allah itu kita ini, persekutuan kita ini. Terus jika ada orang yang membinasakan bait Allah, jikalau ada orang yang merusak, tapi sini pakai membinasakan, merusak. Saya pikir lebih bagus kata merusak saja. Ya, jika ada orang yang merusak bait Allah, itulah gereja, bukan tembok, gereja hidup kita. Terus, maka Allah akan membinasakan dia. Maka orang yang mau merusak bait Allah itu berhadapan bukan dengan pendetanya, bukan diakennya, berhadapan dengan siapa? Berhadapan, maka Allah akan merusak dia. Ya sudah, ngeri ya. Ya, tapi perlu kita baca. Bukan untuk saudara dan bukan untuk saya. Untuk siapa? Untuk orang yang keras kepala. Ya. Tapi di sini tidak ada yang keras kepala atau keras kelapa. Tidak. Maka Allah akan membinasakan dia.
Kita doakan supaya ini tidak terjadi, baik di dalam gereja kita maupun di luar gereja kita. Ya, maka Allah akan membinasakan dia, akan merusak dia. Saya telah melihat begitu banyak orang yang merusak beberapa gereja-gereja, mereka rusak bukan temboknya tetapi dan akhirnya hidupnya rusak, rumah tangganya rusak, pernikahannya hancur, anak-anaknya hancur. Kasihan. Padahal ini ayat sudah dari zaman dulu, kuno sudah ada. Dia juga pernah membaca. Tetapi mengapa dia harus mengalami? Karena dia cuma membaca, tetapi mata hatinya buta. Mereka tidak sadar betul-betul bahwa ini adalah peringatan Tuhan. Kita mesti ada takut akan Tuhan. Kalau orang itu ada takut akan Tuhan, tidak akan merusak tubuh Kristus. Ya, terus. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Haleluya. Ya saudara ya, jadi gereja Tuhan tidak bisa bersatu selama fokusnya tidak tertuju kepada Tuhan Yesus. Ya, fokusnya gereja tertuju kepada uang, ya, tertuju kepada sistem, tertuju kepada figur seseorang. Diambilkan figur yang paling berpengaruh, yang paling kaya, yang paling ini itu nggak salah. Tetapi kalau ini sudah dicanangkan dalam hatinya, demi ini nanti jiwa-jiwa akan datang, itu salah. Itu sudah menyalahi rencana daripada Allah. Ya, sudah banyak orang-orang pada saat ini keluar dari pengembalaan gereja. Ya, hanya untuk ingin menjadi pemimpin atau gembala sendiri, punya gereja sendiri, hanya untuk menghindari penundukan diri terhadap otoritas. Dan apa yang terjadi dengan sangat menyedihkan, saya tidak bersyukur, tapi saya merasa sedih bahwa orang-orang demikian itu tidak lama gulung tikar, gerejanya tutup, tidak ada jiwa, tidak ada duit masuk, mau bayar listrik, bayar hotel, bayar, ya, sudah. Ada begitu banyak kepalsuan. Mereka bilang, saya melayani Tuhan, tetapi tidak menurut kehendak Tuhan. Jangan menghalalkan semua cara. Allah kita itu Allah yang kudus. Maka Anda, maka orang, maka kamu, orang itu harus melayani dengan hati kudus. Bukan dengan hati yang punya motivasi ini, motivasi itu, supaya dapat. Sampai ada orang bilang begini, sekarang ini ada satu industri yang terbaru. Apa? Industri gereja. Saya tidak setuju. Kenapa mereka bisa makan begitu? Karena pikiran mereka selalu uang. Dijauhkan Tuhan itu daripada saya dan dijauhkan Tuhan itu daripada kita semua. Ya, bahkan Tuhan berkata begini, kalau kamu mau terkenal di hadapanku, siap-siap untuk tidak dikenal. Rasul Paulus berkata, aku terkenal sekalipun aku tidak dikenal. Ya, ya, ayatnya ada. Coba tunggu sebentar, sabar sedikit. Ya. Mungkin 2 Korintus 6 ayat 9. Ini kesaksiannya Paulus. Ayat 9, 2 Korintus 6 ayat 9. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Ya, tidak dikenal, tapi terkenal. Terkenal di hadapan siapa? Allah. Daripada orang yang bilang, Tuhan saya sudah bernubuat demi nama Tuhan, saya sudah membuat mujizat demi nama Tuhan. Tuhan bilang, siapa kamu? Aku tidak kenal. Kamu terkenal sama manusia, tapi aku tidak kenal sama kamu. Yang menentukan dia masuk surga bukan apakah manusia banyak yang mengenal dia, tapi apakah aku mengenal. Aku tidak kenal kamu. Kenapa? Buahmu buah yang jahat. Tidak mungkin orang Kristen yang berbuah-buah baik, berbuah-buah roh, berbuah kasih, tidak dikenal sama Tuhan. Itulah caranya Tuhan mengenal kita melalui buah-buah kita. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik sekali, saudara ya. Nah, jikalau kita mau berkenan kepada Tuhan, maukah sudah berkenan kepada Tuhan? Saya mau berkenan kepada Tuhan. Saya percaya jemaat kita juga mau berkenan kepada Tuhan. Caranya bagaimana kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan? Miliki hati hamba. Jangan selalu mau dilayani. Sudah 25 tahun jadi orang Kristen masih mau dilayani. Kalau tidak tersinggung. Ini masih bayi, 25 tahun bayi. Ya. Miliki hati hamba. Kalau tidak punya, minta sama Tuhan. Baca Alkitab bagaimana hatinya Tuhan Yesus itu adalah hati hamba. Saya tidak katakan sudah mesti meniru Yesus 100%. Belum ada orang sempurna. Paulus dia belum sempurna juga. Ya. Nah, kalau sudah memiliki hati hamba, hati kasih, tidak ambisi, tidak egois, itu orang berkenan kepada Tuhan. Ya. Sebab orang yang egois dan ambisi itu mau pekerjaan Tuhannya berkembang, tapi nanti dia mau ambil sedikit untuk kemuliaannya dia sendiri.
Ya, why 1/1000% pun tidak boleh mengambil kemuliaan daripada Tuhan. Ya, sebab orang yang mengambil kemuliaan Tuhan itu kasihan hidupnya. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kekristenan, mungkin saya bertanya, kalau begitu kekristenan itu apa? Saya pergi gereja, saya percaya Yesus, apa? Saudara, kekristenan itu bukan rumus. Rumus ini, rumus itu, rumus pujian dan penyembahan, rumus apalagi pengajaran, bukan rumus. Kekristenan itu bukan rumus, kekristenan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa pada zaman Ayub belum ada gereja, belum ada Alkitab ditulis, Perjanjian Lama pun belum ditulis? Ya, sebab Ayub itu sebelumnya Musa yang menulis Perjanjian Lama, mulai dari Musa ya, sampai nabi-nabi dan sebagainya. Belum ada gereja, belum ada pastor, belum ada pendeta, panditaya, belum ada. Tapi mengapa Ayub bisa menjadi orang yang begitu sabar, menantikan Tuhan dan luar biasa? Karena dia ada hubungan dengan Tuhan. Tidak punya gereja, tidak soal, dia punya hubungan. Bukan mengadakan hubungan dengan Tuhan mesti ada dalam gereja. Jangan salah mengerti, kalau begitu saya keluar gereja saja asal saya bisa ada hubungan. Kalau orang Tuhan sekarang, itu dulu belum ada penggembalaan, sekarang sudah ada penggembalaan lain. Haleluya. Nah, jadilah Ayub tidak punya pendeta, tidak punya ini itu dan sebagainya, tetapi dia punya hubungan dengan Allah. Sekarang orang Kristen tiap hari pergi gereja tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Hubungannya lebih dekat dengan dunia, dengan dosa daripada dengan Tuhan. Nah, ini kita mesti perbaiki. Ya, kita harus perbaiki sebab ini hubungan dengan Tuhan ini luar biasa. Saudara, saya mau tunjukkan kepada saudara dua Tawarikh. Saya teringat pada saat ini 2 Tawarikh pasal 15 ayat 1 mulai. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ya. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Ya, Tuhan akan menyertai kamu apabila kamu juga berpaut dengan Tuhan. Ya, terus? Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Kalau kamu meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan meninggalkan kamu. Saya mau tanya kepada saudara, siapa yang lebih dulu meninggalkan? Siapa lebih dulu meninggalkan? Manusia lebih dulu meninggalkan Tuhan atau Tuhan lebih dulu meninggalkan manusia? Coba tolong lagi sekali. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Bila mana kamu meninggalkannya. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Siapa yang meninggalkan lebih dulu? Kita, manusia. Kemudian Tuhan juga meninggalkan dia, karena dia meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan itu berarti saya tidak perlu Tuhan lagi. Ada banyak orang tidak perlu bertobat lagi dalam hal yang lain, tapi masih harus bertobat terhadap perasaan yang mengatakan aku tidak perlu Tuhan, aku bisa, aku punya duit, aku punya ini itu dan sebagainya. Ya, saudara, jangan kita sekali-kali kalau saudara tidak mau ditinggalkan Tuhan, jangan saudara meninggalkan Tuhan, jangan membelakangi Tuhan. Ya. Dulu selalu mohon bergantung sama Tuhan sebelum saya mengambil keputusan, sebelum saya bekerja ini, sebelum bisnis saya ambil keputusan gini. Tuhan engkau saya melibatkan Tuhan di dalam hidup saya supaya keputusan-keputusan tidak dari diri saya, tetapi Tuhan saya ajak engkau. Tuhan itu baik. Kalau setiap kali saya berkata demikian, tidak pernah Tuhan kemudian membiarkan saya mengambil satu keputusan yang salah. Ya, saudara. Nah, jadi bila mana kamu meninggalkan dia, barulah dia akan tinggal kamu. Jadi orang itu salah kalau dia kena percobaan, dia bilang, oh Tuhan, mengapa ini mesti terjadi dengan saya? Mengapa engkau tinggalkan saya? Oh ya, Tuhan Yesus tinggalkan dia lebih dulu atau dia lebih dulu meninggalkan Tuhan Yesus? Jelas di sini. Amin. Ya, saudara masih bisa mengikuti? Oke, mari baca terus sekarang. Ayat berapa? 3. Ya, silakan. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Ya, namanya umat Allah, tapi tanpa Allah. Banyak orang Kristen sekarang kehilangan Tuhan. Karena mereka begitu banyak bicara tentang Tuhan, tapi sedikit sekali mereka bicara kepada Tuhan. Di ujung kaki Tuhan. Saudara, Tuhan mau supaya kita jangan kehilangan Tuhan hanya sebelah luar kita disebut orang percaya, orang Kristen, orang beriman, orang umat Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus.
Tetapi kita tidak punya dialog dengan dia, tidak punya hubungan dengan Tuhan. Ini soal hubungan ini, hubungan. Haleluya. Ya, saya tanya sama saudara Penny, apa kau kenal Presiden George Bush? Kenal? Dari mana? Televisi, koran, foto-foto, pernah pergi ke sana, ketemu sana, minum teh, minum kopi, tapi tahu, lihat gambarnya, jelas, masih ingat? Ya, apa pernah omong-omong sama dia? Tidak pernah. Apa tidak punya hubungan yang lebih dekat? Tidak. Jadi kenal bagaimana? Ya asal tahu saja, asal tahu George Bush itu begini-begini orangnya. Ya, tapi terlalu mendalam tidak. Ketemu aja enggak. Apalagi minum teh, apalagi kopi cappuccino. Banyak orang Kristen seperti begini. Kenal Yesus? Oh ya saya kenal. Dekat sama Tuhan? Oh enggak. Ya kenal begitu-begitu saja. Seminggu sekali pergi gereja. Selesai, pulang, habis perkara. Makan coto, hilang semuanya. Saudara, banyak orang ditanya, umat Kristen? Ya. Kenal sungguh-sungguh sama Tuhan? Ya begitu-begitu saja. Saudara, hati-hati orang Kristen yang seperti begini. Setengah mengenal sama dengan tidak kenal. Betul? Kalau tidak betul bagi saudara, betul bagi saya. Nah, terus tolong bacakan. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Ya. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Ya. Terus pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Ayat 5, pada saat itu ada kekacauan besar seperti di Indonesia sekarang begini, saudara ya. Terus karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk di daerah-daerah. Daerah-daerah, bukan bangsa-bangsa saja, daerah-daerah. Kita mesti berdoa untuk daerah Makassar, daerah Sulawesi Selatan, ya, daerah Aceh sudah kena, daerah Padang kena, daerah Jawa Barat kena, daerah Sulawesi Utara itu, tapi belum ada yang mati. Belum ada, ya. Kalau banyak orang yang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan selamatkan daerah itu. Makassar diselamatkan oleh Tuhan selama kita terus banyak berdoa. Doa syafaat untuk Makassar. Terus bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota. Persis seperti yang terjadi sekarang di sini. Terus karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Kenapa kok Allah kejam? Enggak. Kalau Allah, tapi mengapa Allah mengacaukan? Ada tujuan yang bagus. Melalui kekacauan itu manusia akan cari Tuhan. Manusia akan merasa aku sendirian tidak mampu. Kekacauan besar. Ekonomi aku juga bisa terancam dengan kekacauan ini. Bisnis juga bisa terancam dengan kekacauan dan sebagainya. Karena itu aku perlu sama. Itulah tujuannya Tuhan, mendatangkan kekacauan dengan maksud baik. Haleluya. Kalau iblis mendatangkan kekacauan untuk membinasakan kita, tapi Allah tidak memberikan izin itu kepada iblis untuk berbuat. Contohnya Ayub dikasih izin terbatas sekali. Ya, silakan terus. Ayat berapa sekarang? Ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ya, ada upah. Haleluya. Saudara, apa saudara masih mau dipakai Tuhan? Apa saudara masih mau diberkati Tuhan? Apa Raja Asa ini ya, masih mau dipakai Tuhan? Dibela Tuhan? Mau. Apa kuncinya? Jawabannya 1, ayat yang ke-8. Tolong bacakan. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ya, sekian. Kuncinya 1. Kalau kita masih mau dipakai Tuhan, yaitu ayat 8a. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat, masih mau mendengar, itu raja akan diteruskan sama Tuhan. Tapi kalau orang itu tidak mau mendengar pendidikan Tuhan, pengajaran Tuhan, teguran nasihat Tuhan, tunggu tanggal mainnya, dia punya kedudukan, taktanya akan melorot sama Tuhan, diturunkan sama Tuhan. Jadi gampang atau sulit? Gampang sebenarnya, cuma ini gampang-gampang sulit. Karena manusia selalu memakai logikanya. Ya, gampang. Apa? Kalau Anda masih mau terus diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, apa rahasianya? 1, dengarkan nasihat. Tak siapapun yang menasihati saudara. Kalau orang itu dipakai oleh Tuhan untuk memberikan nasihat kepada saudara, mungkin orang itu lebih rendah daripada saudara. Mungkin orang itu junior, saudara senior, jadi orang Kristen tidak menjadi soal. Tuhan tidak lihat senior, Tuhan tidak lihat junior, Tuhan lihat hati saudara itu mau dengar firman atau tidak.
Saya heran kalau orang Kristen itu menukar firman dengan mujizat, menukar firman dengan hal-hal yang spektakuler. Tuhan bilang, sebab Tuhan bilang begini, itu tidak menjadi ukuran. Ya, dalam Matius 7 dikatakan, aku sudah bernubuat Tuhan dalam namamu, aku sudah bikin mujizat, aku sudah ini itu dan sebagainya. Aku tidak kenal sama kamu, tidak kenal tuh buahnya. Ya, pergilah kamu dari sini. Ya, sebab itu kalau sudah masih mau dipakai Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dengarkan nasihat, jangan dinasihati firman, dididik firman. Ya puji Tuhan, nangis sedikit pulang ngomel-ngomel. Itu Paulus tadi kenakan saya persis itu. Saudara, saya tidak ada kompeten untuk melayani cuma satu orang. Kasihan satu orang itu dilayani tapi yang lainnya ini diabaikan. Tidak. Firman ini buat saya lebih dulu dan untuk saudara sekalian. Ya. Tapi saya tidak mau menjadi orang yang keras kepala. Saya mau jadi seperti Asa yang pada saat itu dia masih mau mendengarkan perkataan Tuhan. Memang kalau setelah baca selanjutnya, satu waktu dia setelah diberkati sombong, kemudian ditegur malah marah. Ya, nabinya dimasukkan penjara. Tidak kayak di sini tadi ayat 8 dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Orang kalau masih begitu itu masih panjang pemakaiannya Tuhan. Ya, kalau orang sudah mulai sombong dan bilang, kamu anak kemarin ingusan masih hijau, seperti pisang hijau, enak kalau pisang hijau ya. Kamu tahu apa? Kamu junior, aku senior. Ya, semua apa-apa kebanggaannya mulai diungkapkan semua satu persatu. Di hadapan Tuhan bilang, aku jijik melihat kamu semuanya. Apa yang kamu banggakan itu adalah satu kejijikan di hadapan Tuhan. Ya, saudara, marilah dengarkan firman Tuhan, sebab ini syarat tidak sulit. Sulit kalau orang itu hatinya mulai angkuh. Karena dia tadinya begitu miskin, dia bukan apa-apa, sekarang dia diberkati oleh Tuhan luar biasa dan mulai menjadi angkuh. Nah, kalau hati angkuh itu suka tersinggung, itu ciri yang lain ya. Tapi kalau hati yang rendah itu dia mau ditegur, terima kasih, sebab ini demi kebaikan, bukan kebaikan kita saja, ya, tetapi kebaikan semua umat Tuhan. Nah, karena itu terakhir, marilah kita meninggikan Yesus. Jangan meninggikan gereja, nama, pendeta, musiknya, choirnya, apalagi sangkurnya, paduan suaranya, pendetanya, panditaya, ya, dan sebagainya. Tinggikan Yesus. Mau tinggikan Yesus, tidak usah disuruh. Kenapa tak tinggikan Yesus? Tak tetap tinggikan aku. Tidak bisa. Haleluya. Apa saudara mau meninggikan Yesus? Nah, itu harus jadi gaya hidup. Tidak perlu di style dulu. Oh, ini Paulus mau datang. Oh, tidak. Ya, saya punya kesaksian. Saya punya kakak yang umur 80 tahun lebih, yang meninggal tahun lalu atau perbulan tahun lalu. Dia adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dia melayani Tuhan di gereja, satu gereja di Pasuruan, tapi pada hari itu aja dia kembali ke Surabaya, dan dia punya anak juga beberapa di sana. Ya, dan dia orang yang sungguh-sungguh, dan dia begitu yakin bahwa dia akan sembuh. Kakinya itu gula, ya, jadi sudah naik. Kalau tidak cepat dipotong sini, nanti mesti dipotong di sini. Ya, tapi dia bilang enggak. Saya percaya Tuhan Yesus sembuhkan saya. Akhirnya tambah naik, akhirnya dipotong sama dokter, tapi bukan kakinya, telapaknya. 1/4 atau 3/4 telapaknya dipotong. Jadi dia tidak bisa jalan lagi, dia duduk di atas kursi roda. Nah, setelah dioperasi, saya mau tanya sama saudara, kalau orang Kristen mengalami seperti itu, yakin sembuh, ternyata enggak sembuh, mesti dioperasi, baunya busuk sudah. Ya, kira-kira bagaimana reaksi orang Kristen? Wah, pasti kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Ya, tidak mau pergi gereja lagi. Ya, kenapa Tuhan tinggalkan saya? Saya begitu yakin sembuh, kok saya tidak sembuh? Saya begitu yakin rumah tangga saya pulih, kok belum pulih? Ya, saudara, itu biasanya. Tapi dengan kakak saya ini lain. Dia tidak kecewa. Kenapa begitu? Untuk Tuhan mau tunjukkan bahwa tidak semua umatku itu kalau mengalami seperti begitu kecewa. Ada umatku yang tidak kecewa sekalipun dia tidak sembuh dan kematian sudah dekat di mukanya dia tahu itu,
Ya. Dan Tuhan bisa bangga kepada orang seperti begini. Seperti Tuhan membanggakan Ayub. Bahkan dia bukan tidak menyesal bahwa keyakinannya dia tidak tercapai, tidak menyesal. Bahkan sebaliknya dia mengucap syukur. Dan setiap ketemu dengan orang, yang terakhir dengan kakak saya yang laki, yang tertua, yang tinggal di Holland. Saya sudah meninggal dunia berapa bulan yang lalu. Ya. Dia juga tidak bisa jalan. Ya, dia persis ada di Surabaya. Dan setiap pagi kakak perempuan saya itu di atas kursi roda cerita tentang Tuhan Yesus, dibacakan ayat berapa pasal tiap pagi. Dan ini kakak saya laki ini yang di Belanda ini, dia dengar, dia orang Katolik, biasanya Katolik tidak mau dengar, dia dengar setiap pagi kakak perempuan saya ini terus bersaksi kepadanya. Saudara, dengan mengucap syukur. Ini tanda Tuhan di dalam hatinya dia lebih tinggi dari musibah, malapetaka, percobaan, kesakitan, apa saja. Kalau itu lebih tinggi dari Tuhan, pasti dia akan goyang imannya pada saat itu. Iya, saya harap, saya percaya saya bisa sembuh, tapi kenyataannya kok tidak, malah dioperasi, dipotong-potong. Tapi ini satu orang ini menunjukkan kepada kita bahwa ada umat Tuhan yang bukan cuma satu kaki, seluruh hidupnya, ya, seluruh kekayaan dunia dia lepas. Kalau harga itu harus dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Dia mengucap syukur. Masalahnya bukan mengucap syukur, masalahnya kapan dia mengucap syukur. Kapan saudara mengucap syukur? Itu masalahnya. Kalau saudara mengucap syukur ketika saudara diberkati sama Tuhan, dipuji orang dunia juga bisa melakukannya. Tidak perlu firman Tuhan, tidak perlu Yesus, tidak perlu Roh Suci. Orang dunia bisa melakukan. Tapi ketika saudara direndahkan, ketika saudara difitnah, ketika saudara diisukan, apakah saudara masih bisa mengucap syukur? Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur bukan karena isunya, aku mengucap syukur sebagai tanda bahwa aku tidak kecewa sama Tuhan. Seperti banyak orang Kristen kecewa. Pada saat-saat detik-detik seperti itu, kalau kita melalui, banyak yang kecewa. Tapi dia tidak kecewa. Untuk membuktikan bahwa Tuhan di dalam dia itu lebih dahsyat, lebih tinggi dari segala penyakit, lebih tinggi dari segala mujizat dan sebagainya. Oh, haleluya. Dan biarlah kita beroleh bagian dalam penderitaan Kristus. Dan kita menyatakan tidak kecewa. Saudara, tidak kecewa. Karena kita diciptakan untuk memuliakan Dia. Telinga kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk mendengar gosip, isu, bukan. Itu salah guna, disalahgunakan. Telinga ini diciptakan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Amin. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Mulut ini diciptakan Tuhan bukan untuk gosip. Sip, go and sip. Tidak. Mulut ini diciptakan Tuhan untuk apa? Bersaksi. Bukan untuk maki-maki, ya, kandala dan sebagainya. Untuk memberkati, bukan betul sah. Jadi kalau di sini mulut-mulut banyak yang suka memaki-maki orang, bertobatlah hari ini. Jangan tunggu nanti kalau pesta sudah berjalan, sudah mau datang, saya terlambat, pintu tertutup. Bertobat dan jangan mengulangi, sebab menyalahgunakan organ kita yang diciptakan Tuhan itu bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Ya. Mulut, mata diciptakan untuk apa? Untuk memandang Tuhan Yesus. Tapi banyak orang dipakai untuk memandang negatifnya orang, memandang salahnya orang. Kayaknya dia sendiri tidak pernah salah. Ya, saudara. Nah, tangan ini diciptakan untuk apa? Bukan untuk hantam, seperti siapa? Ya, seperti siapa ya? Ya, tidak, tangan ini dipakai untuk menolong orang yang perlu ditolong. Haleluya. Ya. Hal ini tidak akan terjadi kalau kita tidak meninggikan Yesus nomor satu di dalam hidup kita. Nah, terakhir, haleluya. Seringkali, apa saya bilang terakhir tadi? Sudah, berapa kali? 1 kali, masih ada 2 kali lagi. Haleluya. Saudara masih mau dengar? Kalau enggak saya tutup loh. Ya.
Nanti habis ini mau makan coto, silahkan, enggak apa-apa. Ya. Saya mau menunjukkan salah satu siasat iblis. Ya. Kalau iblis izinkan ada masalah datang kepada saudara, tujuannya iblis untuk mengalihkan pandangan saudara dari Kristus kepada masalah. Dan ini sangat berbahaya. Selama saudara terus mengarahkan pandangan saudara, pikiran saudara, hati saudara, emosi saudara, perkataan saudara kepada masalah, makin runyam masalah itu. Makin tidak terselesaikan karena saudara dengan kekuatannya. Iblis berhasil mengalahkan saudara jika tidak perlu dipanah misalnya oleh iblis. Tidak perlu. Kalau dia bisa mengalihkan fokus perhatian kita dari Yesus Kristus dan firman kepada masalah-masalah, kepada hal-hal yang sepele, kepada hal-hal yang tidak berharga di mata Tuhan. Karena itu seringkali saya katakan, stop. Ini iblis sudah terlalu jauh mengambil keuntungan kita. Kalau orang Kristen terus-menerus saling tuduh, saling menyerang, nanti lama-lama jadi konconya iblis. Saya tidak mau menjadi pengikut ya dia. Kalau tidak mau, kita tahu ini siasat iblis, kita sudah terjebak, belum terlambat. Kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Kristus. Ya. Dan nanti Tuhan yang akan selesaikan masalah itu. Mau tahu contoh? Maria bukan Magdalena ya, Maria siapa? Maria ibu Yesus. Oh, ya, Maria ibu Yesus. Dia punya masalah yang besar. Jangan saya pikir, Maria masih perawan. Dia punya masalah besar, dia hamil, tidak punya papa, suami, tidak ada semua. Dan calon suaminya ngambek. Ini pasti berselingkuh ini. Dengan siapa? Saya mau cari tahu. Laki-laki siapa yang menyelingkuhi dia sampai hamil seperti ini? Maria bilang, bukan hamil daripada benih manusia, dosa. Ini hamil dari Roh Kudus datang kepada saya. Omong kosong. Tidak mungkin itu. Tidak percaya. Memang selamanya tidak pernah terjadi itu. Sejak dunia ada sampai sekarang. Cuma satu kali. Itulah Maria. Maria mau diceraikan oleh Yusuf. Ya, istrinya cerai padahal masih belum menikah. Tetapi ya zaman dulu begitu memang. Ya. Bagaimana Maria? Dia mulai memikirkan strategi. Dia mulai cari advokat, pengacara. Dia mulai mengajukan tuntutan ini, itu, dan sebagainya. Ganti rugi untuk hamil dan sebagainya. Tidak. Dia tidak mau mengurusi itu. Sebab dia tahu itu urusannya Tuhan. Ini bayinya Tuhan. Tuhan sendiri yang ada di sini. Jadi buat apa saya mesti mengurus? Saya tidak bisa mengurus. Apa yang terjadi? Dia pergi. Kemana? Tantenya. Siapa namanya? Elizabeth. Bukan Ratu Elizabeth di London. Elizabeth. Nah, apa yang terjadi di situ ketika dia sampai? Wah, kalau wanita dan wanita sudah lama tidak pernah ketemu. Waduh. Segala macam isu, gosip keluar semua di situ. Ya, tidak. Dia memuji Tuhan, bernubuat di dalam pujian Mazmur. Baca Lukas pasal 1. Dia tidak satu ayat pun dikatakan pada saat itu Maria mulai berkonsolidasi dengan tantenya yang bernama Elizabeth, minta bantuan ini itu, mengurus bagaimana caranya. Tidak ada. Dia serahkan sama Tuhan. Bisa nangkap saya? Karena ini bayinya Tuhan kok. Saya nggak minta, ini bayi Tuhan. Bukan cuma soal bayi, tapi juga soal masalah apapun. Ya, dia serahkan sama Tuhan, dia memuji Tuhan. Haleluya. Pulang-pulang, dia pikir sebentar lagi aku akan dapat surat cerai. Nyatanya bukan surat cerai, surat mau kawin. Ya, sudah. Kenapa kok bisa begitu? Mungkin Maria orangnya halus, dia tidak pernah ngomong sini, ngomong sana, dia diam. Tapi dia berpikir, kenapa bisa begini ya? Yusuf pada waktu 3 bulan lalu saya tinggalkan Yusuf, wah dia bengis sekali. Mulutnya sampai di atas menutup matanya. Sekarang kok, wah welcome, please, masuklah di dalam rumahku. Aku bersedia jadi suamimu. Ya, kenapa? Tuhan yang membereskan Yusuf. Betul? Betul? Kayak tidak pernah baca Alkitab aja ya. Sementara di sini dia bukan gosip, dia memuji Tuhan, praising and worshiping. Di situ Tuhan selesaikan. Lewat apa? Gampang. Mimpi. Siapa ada di malam mimpi? Mimpi apa? Mimpi malaikat datang dan malaikat bilang, siapa namanya? Yusuf. Yusuf, hati-hati,
Jangan salah gunakan ya wewenangmu, karena bayi itu berasal dari Roh Suci, bukan dari perselingkuhan. Terima dia, atau kamu koid. Tidak ada koidnya, tidak ditulis di sini. Coba sebagai tambah. Bangun kaget dia. Dia datang bersujud kepada, minta ampun sama Tuhan, dan dia siap menerima Maria. Maria datang, Maria, aku siap menjadi suamimu, yang pertama dan yang terakhir. Jadi selesai. Bayar duit, gak punya duit, tidak menjadi soal. Bukan duit yang menyelesaikan, Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Tapi sikap kita itu gimana? Kalau siap itu, kita dengan kekuatan sendiri, kita cari advokat, kita mau ini, gitu. Ya Tuhan bilang, kamu perang sendiri ya, wis perang saja kamu. Aku tidak perang. Karena kalau kita turun tangan, Allah angkat tangan, tanda menyerah. Saya sukamu, kamu mau perang, kamu mau tidak mau perang, silakan. Tapi kalau kita angkat tangan, tanda menyerah sama Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan begitu baik sekali. Saudara ya, apakah Tuhan baik? Puji Tuhan. Mau saudara memuji Tuhan? Ya, marilah kita tinggikan Tuhan di atas segala perkara, sebab Dia satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah. Kita bangkit berdiri semua, kita datang kepada Tuhan.